teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video baru. Kali ini Desmai mau sharing sama teman-teman tentang satu hal yang yang tadi pagi itu ya, aku ada baca satu postingan dari orang yang lumayan vokal gitu ya di Facebook. Jadi kayaknya dia ini pengarang buku kayaknya ya. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang baca postingan di Facebook dari akun yang bernama Boy Chandra ya. Nah sekarang kan kalau di Facebook itu ya, walaupun kita nggak berteman gitu ya, ada akun-akun yang bisa secara random muncul di beranda kita, dan salah satunya tuh yang muncul di beranda Facebookku itu ya akun dengan nama Boy Chandra itu. Sebenarnya beberapa hari terakhir itu yang aku perhatiin ya, kalau pas lewat itu dia banyak ngebahas tentang FB Pro gitu ya. Jadi beberapa postingannya ya bahas-bahas tentang FB Pro. Nah, nggak tahu nih tadi pagi ya ketika aku buka Facebook dan aku kebaca postingan dia yang nyenggol tentang bisnis MLM ya. Jadi aku kayak, oh apa nih ceritanya gitu ya. Walaupun di bagian bawah itu dikaitkan dengan FB Pro, cuman di bagian atasnya dia ada ngebahas tentang bisnis MLM. Ya singkat ceritanya, dia tulis bahwa bisnis MLM itu memberi iming-iming kemakmuran gitu ya, dan menjerumuskan untuk orang-orang yang polos lah ya, kayak gitu garis besarnya dari postingan dia seperti itu. Nah jadi aku kayak tergelitik gitu untuk ngebahas apa yang menjadi postingannya dia. Nah di tahun 2025 ini aku nggak tahu ya di masyarakat itu tuh seperti apa sih citra bisnis MLM ya, mengingat tahun dulu sama tahun sekarang itu kan banyak banget perubahan, banyak banget pergeseran. Nggak tahu sih di masyarakat, di teman-teman semua, bapak ibu semua, apakah stigma MLM itu masih sangat jelek? Apakah masih yang isinya ceritanya itu merugikan orang lain? Ya, jadi ada yang mau aku sharekan sama teman-teman ya tentang stigma-stigma negatif ini. Kalau disandingkan gitu dengan apa yang menjadi pengalamanku menjalankan bisnis ini. Oke, jadi seperti yang tadi aku kasih tahu bahwa masih ada ya ternyata stigma tentang iming-iming kemakmuran dari bisnis MLM. Terus juga dua, tentang kepolosan orang lain yang dimanfaatkan gitu ya oleh orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan orang lain gitu. Jadi ini adalah stigma-stigma yang ternyata masih ada sampai sekarang gitu. Cuman aku nggak tahu ya untuk yang menonton ini apakah juga masih berpikir yang sama tentang bisnis MLM. Cuman kan mungkin ya, kalaupun ada, mungkin ada yang trauma MLM, atau kedua yang memang benar-benar tidak pernah masuk langsung di bisnis MLM atau menggambarkan semua bisnis MLM itu sama. Sejak 2015-2016an ketika aku memang join MCI ya, karena saat itu beli paket terus dapat hak bisnis, jadi join gitu. Terus juga ketika anakku di usia umur 3 tahun itu kan kena asma, kemudian terapi dengan bioglas, dan alhamdulillah kondisinya itu jauh lebih baik ya, lebih kuat dengan terapi bioglas. Maka aku memutuskan untuk berani sharing di sosial media, nah termasuk YouTube salah satunya. Dan saat itu yang aku tahu adalah aku sharing tentang pengalamanku untuk menjadi solusi untuk orang-orang lainnya yang mungkin dia perlu tahu tentang manfaat produk ini. Jadi kalau dilihat di situ tidak ada keinginan untuk memanfaatkan kesempitan orang lain untuk mendapat keuntungan ya. Jadi lebih kepada sharing atau berbagi informasi. Nah di sini tuh kan orang-orang yang melihat dari luar itu nggak tahu ya. Dia taunya itu kami ini yang menceritakan tentang produk gitu ya, sharing testimoni, itu dianggap kami sedang mencari mangsa gitu. Padahal itu adalah sebuah informasi yang kita nggak tahu loh
orang kemungkinan udah capek berobat, nggak ada jalannya, dan ternyata ketika dia terapi dengan produk MCI ada kondisi-kondisi yang lebih baik gitu ya. Jadi inilah yang teman-teman yang masih skeptis ya tentang MLM, dengerin dulu tentang hal ini. Jadi nggak melulu kalau misalnya ngelihat kami sharing tentang testimoni atau bicara tentang produk, kami bukan ingin memanfaatkan orang lain ya. Kami berbagi informasi, kalau memang dibutuhkan alhamdulillah, kalau enggak ya udah skip aja gitu. Yang kedua lagi tentang bisnisnya. Jadi aku pribadi kan sering ya posting atau buat video-video, upload hasil-hasil dari aku menjalankan bisnis MCI. Dari yang sedikit-sedikit, kecil-kecil sampai mulai yang besar-besar ya. Untuk teman-teman yang sudah ngikutin YouTube channel ini atau mungkin berteman di sosial media lainnya, itu udah pasti tahu dan lihat gitu berapa banyak atau berapa sering aku membagikan informasi tersebut dalam bentuk postingan atau upload video gitu ya. Nah, di sini kalau dikaitkan dengan omongan bahwa kami yang menjalankan bisnis MLM ini memberi iming-iming kemakmuran, ini tuh salah banget gitu loh ya. Jadi iming-iming kemakmuran itu jika kami tidak menjalankannya, tapi kami itu kayak menceritakannya secara barbar gitu ya, tanpa kami sendiri pun menjalankan dan kami tidak memberi bukti atau kami tidak mendapatkan atau tidak mencapai apa yang kami bagikan gitu tentang potensi bisnisnya gitu. Jadi ya memang kadang tuh ya kalau orang nggak masuk ke dalam bisnisnya, nggak pernah tahu, jelek banget ya stigma bisnis MLM ya. Jadi intinya di sini tuh Desma mau kasih tahu ke teman-teman bahwa apa yang Desma upload, apa yang Desma sharingkan tentang hasil-hasil, reward apa aja yang sudah Desma dapatkan, tentang yuk kita join MCI supaya kita bisa ngetrip ya, supaya bisa jalan-jalan gratis di MCI, semuanya itu memang informasi yang perlu dibagikan karena kami ini sudah mendapatkan, sudah merasakan. Jadi tidak ada iming-iming kemakmuran. Nah, ada satu fakta di mana stigma negatif ini terus berkembang gitu ya di masyarakat itu, yang datangnya dari orang-orang yang join ke satu bisnis ya. Kita sebut aja lah kita di MCI gitu ya. Jadi ada satu orang nih misalnya ya, dia tuh melihat bahwa banyak banget orang-orang yang berhasil di MCI, bahwa banyak sekali pencapaiannya, bahwa sepertinya mudah sekali mendapatkan reward trip di MCI. Akhirnya tertarik untuk bergabung. Ya seperti itu. Nah ketika sudah bergabung, lalu dia mulai menjalankan, gitu ya. Jadi dari awal sebelum bergabung itu udah kayak menggebu-gebu gitu ya, bahwa dia mau menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul gitu ya. Dan dia optimis akan mendapatkan hasil-hasilnya dengan cepat gitu di MCI. Lalu dia bergabung. Dan kita nggak tahu modalnya gitu ya, apakah dari uang pribadi ya. Modal bergabung itu kan sebenarnya dengan beli paket pun kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi tidak ada kewajiban yang bergabung untuk memang biaya bergabung, nggak ada. Beli paket itu di MCI udah otomatis join gitu loh ya. Jadi kita nggak tahu apakah dia pakai uang pribadi, apakah dia pinjam dulu, apakah dia kuras tabungan, apakah dia jual-jual barang, kita nggak tahu ya. Oke, lalu dia bergabung nih. Setelah dia bergabung, perasaan yang tadi menggebu-gebu gitu ya meluntur gitu loh teman-teman. Karena apa? Dia mulai menjalankan nih ya. Kami sebagai apa ini tetap mendampingi ya, mendampingi, mensupport, menyemangati gitu ya, terus memberikan apapun informasi yang dia butuhkan. Kita kasih peta menjalankan bisnisnya gitu. Nah, waktu demi waktu dia menjalankan, dan ketika dia merasa oh ternyata prosesnya tidak sesuai ekspektasi saya ya, ternyata ngejalaninnya lumayan berat ya, ditolak-tolak gitu ya, nggak langsung dibeliin, terus juga
ternyata banyak orang yang kasih respon gak nyaman gitu ya, entah itu orang juga skeptis gitu. Akhirnya lama-lama dia merasa, aduh kok stuck ya gitu, kok nggak semudah yang diceritakan sama upline-ku ya. Nah, ketika si member baru itu merasakan perasaan-perasaan seperti itu, teman-teman tahu nggak, bukan kami yang meninggalkan mereka, tapi mereka yang meninggalkan kami ya. Jadi ujung-ujungnya itu kami tuh kayak dihindari gitu. Kami tuh kayak gimana ya, kayak mereka tuh jaga jarak sama kita gitu. Padahal kitanya tuh nggak ada, maksudnya nggak ada gimana ya, nggak ada selisih paham gitu loh. Nggak ada kata-kata atau perbincangan kami yang kayak ngotot-ngototan atau kayak kami nge-push gitu ya, nggak ada. Cuman memang ketika dia merasakan proses demi proses yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, nah yang menarik diri adalah dia sendiri gitu. Lalu yang gawatnya lagi, ketika di luaran sana dia banyak bercerita bahwa dia gagal menjalankan bisnis MLM ya, karena oh iya, sudah modal segini nih, ya kan? Terus juga jualnya susah. Terus juga ya dengan segala macam cerita versinya dia, akhirnya tumbuhlah stigma-stigma yang masih nggak enak tentang bisnis MLM. Jadi disinilah pentingnya sebagai member baru itu bergabung dalam satu komunitas bisnis ini gitu ya. Jadi kalau kita di MCI, kita udah bergabung, kita udah join, udah jadi member gitu ya. Untuk member-member yang ada di kota-kota yang sering mengadakan acara pertemuan MCI, makanya datang ya, makanya ikut. Supaya apa? Supaya bisa dapat insight-insight dari sesama member-member yang berproses gitu. Supaya waktu datang itu simak testimoni orang-orang yang udah merasakan produknya, testimoni orang-orang yang sudah menjalankan bisnisnya, kemudian mendengar penjelasan produk, penjelasan bisnis, sehingga terpupuklah rasa bahwa oh iya, memang kan namanya aku baru nih, berarti prosesku masih panjang. Nah, kalau kita menyimak misalnya cerita-cerita dari yang udah leader-leader di MCI yang udah berproses selama beberapa tahun, oh perjalanan mereka seperti itu ya, ternyata aku ini belum seberapa-berapanya. Jadi kalau misalnya mau menyerah pun itu pendek banget masih gitu, atau sudah mau menyimpulkan sesuatu yang kayaknya nggak enak gitu ya, entah itu rasa capek ngejalanin bisnisnya, atau kayak kok nggak ada juga dapat bonus, kok nggak ada juga closing, itu terlalu pendek ya untuk menyimpulkan bahwa bisnis ini tidak menghasilkan. Ya, jadi begitulah ya lika-liku seorang pelaku MLM di mata masyarakat, tapi masyarakatnya yang nggak tahu apa-apa, yang cepet banget gitu ya kena badai gosip atau kena badai orang-orang yang trauma MLM, sehingga langsung jadi pemikiran mereka juga bahwa orang-orang pelaku MLM itu memberi iming-iming kemakmuran, terus juga memanfaatkan situasi sulit orang lain untuk mendapat keuntungan. Ya, apa daya lah, kami nggak bisa kami itu nggak bisa mengatur apapun yang dipikirkan orang lain secara negatif tadi ya, itu hak masing-masing orang. Cuman dari video ini semoga Bapak Ibu, teman-teman semua tahu fakta-faktanya, bahwa kami yang menjalankan MLM ini ya, terutama MCI, kami tidak ada memberi iming-iming kemakmuran. Yang ada adalah kami memberikan informasi dan bukti-bukti bahwa kami berhasil menjalankan bisnis ini. Dari awal bergabung sampai sekarang ada proses-proses yang kami lewati. Dan jika Bapak Ibu semua kepikiran untuk join dan pengen dapat hasil seperti kami pun, Bapak Ibu semua, teman-teman harus melewati proses yang kami juga lewati sebelumnya
Itu jadi tidak ada iming-iming kemakmuran, please banget lah ya, jangan seperti itu ya. Kami tuh nggak enak banget sih ya bacanya, cuman karena kami nggak mau mumet sama pemikiran negatif orang lain, makanya kami sering skip aja. Oke, itu aja sharing dari Desmai kali ini. Kita ketemu di video lainnya lagi. Thank you buat teman-teman semua, bye bye.